Bab 521, Monster yang berkembang. Sebagai hal terdekat dengan Epic Set Equipment di bawah level 50, Tier 1 Set Equipment secara alami luar biasa. Awalnya, Si Feng tidak terlalu percaya diri untuk memusnahkan Werewolf dan yang lainnya. Namun, sekarang setelah dia menyelesaikan Tier 1 Set Equipment untuk Swordsman, kekuatan tempurnya akan melambung begitu dia melengkapinya. Peluangnya untuk mengalahkan kelompok 8 ahli tingkat atas Werewolf juga akan meningkat secara signifikan. Si Feng kemudian mengganti peralatan set Dragon Claw dengan peralatan Hurricane Set. Berbeda dengan Dragon Claw Set, Hurricane Set dirancang khusus untuk pendekar pedang. Armor ramping berwarna biru keperakan tidak menghalangi tubuh penggunanya sama sekali. Si Feng sekarang terasa jauh lebih ringan di peralatan badai. Seperti yang diharapkan dari satu set khusus untuk pendekar pedang. Tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga meningkatkan ketangkasan pemain. Peralatan biasa tidak bisa dibandingkan. Setelah menguji berbagai gerakannya, bibir Si Feng melengkung menjadi senyuman. Peralatan badai set. Level 20 level 50. Persyaratan peralatan, pemain pedang tingkat 1. Set terdiri dari 5 bagian, kepala, dada, tangan, kaki, dan kaki. Mengikat saat dilengkapi. Tetapkan efek. Efek 2 bagian, kerusakan meningkat 10%, kecepatan serangan meningkat 20%, dan semua efek keterampilan pendekar meningkat 20%. Efek 4 bagian, kekuatan meningkat 15%, dan agility meningkat 15%. Memperoleh Sword Aura Release Skill, menawarkan 300% kerusakan senjata untuk semua musuh dalam radius 5 yard, menjatuhkan semua musuh sejauh 12 yard dan memukau mereka selama 1 detik. Cooldown, 1 menit. Efek 5 bagian, semua pendekar pedang keterampilan berkurang sebesar 20%. Terima 1 tumpukan energi badai setiap kali kamu memberikan kerusakan pada target. Setiap tumpukan meningkatkan kecepatan serangan sebesar 2% dan jangkauan serangan sebesar 1 yard selama 20 detik. Maksimal 10 tumpukan. Dapatkan keterampilan badai, menawarkan 200% plus 30%. Jumlah tumpukan badai energi, kerusakan senjata dalam kerucut untuk musuh dalam jarak 20 meter dan mengangkat semua target yang mengenai udara, mencegah gerakan selama 5 detik. Cooldown, 10 menit. Dengan atribut dasar set, kekuatan Si Feng akhirnya menembus ambang batas 500 poin bahkan tanpa memasuki negara berserk. Agility-nya juga melewati 600 poin. Mengenai kecepatan gerakan dan kecepatan serangan, Si Feng yakin dia tidak akan kalah dari pemain manapun kecuali jika pemain tersebut mengenakan peralatan set epic. Selain itu, bahkan jika mereka mengenakan peralatan set epic, itu belum tentu lebih baik daripada peralatan Hurricane Set. Setelah peralatan mencapai peringkat Dark Gold atau lebih tinggi, itu akan mengalami transformasi yang unik. Transformasi ini tidak tercermin dalam informasi peralatan. Sebaliknya, himpunan memberikan keuntungan tersembunyi. Keuntungan ini datang dalam bentuk kompatibilitas peralatan dengan gerakan pemain. Itu mirip dengan bagaimana seseorang akan merasa tidak nyaman mengenakan sepatu dan pakaian yang tidak sesuai. Setiap kelas dan pemain memiliki kebiasaan gerakan yang berbeda. Peralatan biasa distandarisasi, tidak beradaptasi dengan kebiasaan pergerakan pemain, dan agak merepotkan bagi pemain. Meskipun ketidaknyamanan ini mungkin tampak diabaikan untuk pemain biasa, bagi para ahli, ketidaknyamanan ini seperti memiliki paku di sepatu mereka. Itu akan menyebabkan gerakan mereka menjadi canggung dan secara signifikan mempengaruhi penampilan mereka. Kualitas Tier 1 Set Equipment lebih tinggi dari Dark Gold. Oleh karena itu, dalam pengaturan sistem, peralatan yang diatur akan menyesuaikan agar sesuai dengan kebiasaan pergerakan kelas pemain. Saat ini, Si Feng merasa seolah-olah paku yang ada di dalam sepatunya akhirnya hilang. Dia sekarang bisa bergerak tanpa hambatan. Setelah itu, Si Feng kembali menunggu di bayang-bayang. Serigala perang dan yang lainnya sudah dekat dengan jantung sarang naga. Medannya sempit dengan gunung-gunung menjulang di setiap sisi. Tim hanya bisa maju atau mundur, tidak ada opsi ketiga.
Tempat ini adalah lokasi terbaik untuk menyiapkan penyergapan. Bos Wolf, aku sudah mengintai ke depan. Selain beberapa elit Dragonman, tidak ada jebakan atau mekanisme di sepanjang jalan menuju jantung Nest. Namun, bos yang menjaga harta adalah dewa level 30. Selain itu condong ke tipe sihir, sehingga akan agak sulit untuk berurusan dengan. Seorang asasin tier 1 berwarna hitam bernama Shadowless Rat melaporkan. Tipe sihir, Werewolf, yang memiliki kulit yang sakit-sakitan, sedikit mengernyit. Atasan tipe magis biasanya memiliki banyak keterampilan AOE dan memiliki berbagai pola serangan. Namun, aspek yang paling menakutkan dari bos seperti itu adalah kemampuan mereka untuk membunuh pemain secara instan. Mereka berbeda dari bos tipe fisik yang dapat dikandung dengan menggunakan berbagai metode. Perbedaan terbesar antara serangan tipe fisik dan serangan tipe magis adalah bahwa serangan tipe fisik biasanya sangat mudah. Mereka tidak memiliki pola serangan majemuk. Meskipun serangan fisik jauh lebih cepat, itu tidak akan menjadi masalah jika seseorang bereaksi dengan cepat dan bertahan melawan serangan itu. Di sisi lain, serangan magis biasanya bertambah. Karena itu, serangan ini dapat dengan mudah membunuh pemain. Dalam permainan realitas virtual masa lalu, pola serangan monster adalah monoton. Tidak seperti monster di domain God yang pola serangannya sangat realistis. Selain itu, dengan peningkatan level, pola serangan monster juga akan berkembang, berubah dari pola serangan monoton awal ke pola serangan gabungan saat ini. Dengan kata lain, pemain harus menjaga lebih dari satu area, mungkin hingga 5 atau 6 area. Kebanyakan pemain biasa sudah berjuang untuk bertahan melawan serangan lipatan tunggal, apalagi serangan 2 kali lipat. Contoh paling sederhana dari serangan 2 kali lipat adalah serangan yang datang bersamaan. Dalam kepanikan, ada kemungkinan besar bahwa kedua serangan akan menyerang pemain biasa. Mereka harus berlatih keras untuk menghindari serangan tandem semacam itu. Sementara itu, meskipun anggota dari berbagai guild besar telah membunuh banyak monster dengan pola serangan gabungan baru mulai muncul setelah level 25. Oleh karena itu, sebagian besar pemain biasanya akan menderita ketika pertama kali mereka bertemu monster seperti itu. Terhadap bos, bahkan tisu tim adalah hal biasa. Mari kita lihat dulu sebelum membuat strategi, kata Werewolf. Werewolf kemudian memimpin timnya dan maju menuju Lord dengan peringkat bos dengan cepat, membunuh semua yang ada di jalur mereka. Magic Eye Dragonman, Lord Rank, level 30, HP 1.600.000 per 1.600.000. Sebagai bos area, HP Magic Eye Dragonman berubah sesuai dengan jumlah pemain di area pengaruhnya. Batas minimum adalah 20 pemain, dan jika ada lebih dari 20 pemain dalam jangkauan, HP-nya akan meningkat. Dengan kata lain, memiliki lebih banyak pemain belum tentu merupakan keuntungan. Saat tim serigala perang yang berjumlah 100 melangkah ke area pengaruh Magic Eye Dragonman, HP Magic Eye Dragonman langsung meningkat menjadi 8 juta. Rat bayangan, 19 dari kalian akan tinggal bersamaku. Semua orang, tinggalkan area pengaruh Magic Eye Dragonman. Werewolf segera memerintahkan setelah melihat kenaikan HP bos. Menghadapi bos seperti itu, memiliki lebih banyak orang hanya akan menambah beban tim. Tim mereka memiliki 8 ahli yang dapat dengan mudah menangani serangan gabungan, sementara 12 lainnya adalah gamer veteran yang bisa menangani serangan gabungan relatif baik. Dengan membentuk tim yang terdiri dari 20 pemain seperti ini, mereka bisa berurusan dengan Magic Eye Dragonman semudah berurusan dengan dewa biasa. Sangat cepat, yang lain meninggalkan daerah pengaruh Magic Eye Dragonman, bersembunyi di sudut dan menonton dengan tenang. Setelah 80 pemain meninggalkan area, HP Magic Eye Dragonman kembali ke 1.600.000. Oke, aku akan pergi dulu. Semua orang, berhati-hatilah dengan agronya. Mengatakan demikian, Werewolf melesat maju, menyerbu Magikman Dragonman yang memiliki ekor hitam pekat dan tertutup timbangan. Ketika Magic Eye Dragonman melihat perisai warrior yang menuduhnya, itu mengaktifkan Rapid Charge dan tiba sebelum Werewolf mengayunkan palu dengan keras ke arah penyusup.
Saat mengayunkan palu perangnya, bola mata hitam besar muncul di atas kepala Magic Eye Dragonman, secara diam-diam menembakkan beberapa sinar hitam pada Werewolf. Ledakan. Ketika palu besar seukuran mobil kecil mendarat, bahkan tanah bergetar. Namun, setelah debu mereda, tampak bahwa palu perang belum benar-benar menyerang Werewolf. Sebaliknya, senjata itu mendarat tepat sebelum prajurit perisai kehilangan targetnya sedikit. Adapun sinar hitam, mereka juga gagal merusak Werewolf karena mereka hanya menyapu melewati tubuhnya. Segera setelah itu, Werewolf mengayunkan pedangnya. Akselerasi kedua. Meskipun pedang Werewolf tampak lambat, sementara senjatanya berada di tengah ayunan, tiba-tiba menghilang. Tidak diketahui kapan hal itu terjadi, pedang perang serigala telah mengenai Magic Eye Dragonman, menyebabkan lebih dari -400 kerusakan pada Tuhan. Setelah itu, Werewolf dan yang lainnya mulai membombardir Tuhan dengan serangan. Untuk sesaat, serangan terbang bolak-balik pertempuran yang luar biasa intens mengejutkan anggota senyum luar biasa yang menyaksikan dari kejauhan. Jika mereka merekam pertempuran ini, mereka bisa menikmatinya seperti menonton film fiksi ilmiah. Sudah waktunya. Si Feng, yang telah menunggu lama, mengungkapkan senyum samar. Pada saat ini, Si Feng menenggak sebotol Haunted dan mengaktifkan Ring of Nothingness. Setelah memasuki kondisi ketiadaan, dia menyerbu ke depan. Bab 522, 1 hit. Sementara tim Werewolf yang terdiri dari 20 dengan hati-hati berhadapan melawan Magic Eye Dragonman, anggota Overwhelming Smile lainnya menonton dengan penuh semangat. Berharap untuk belajar Werewolf dan teknik timnya. Mereka ingin menjadi salah satu dari 20 pemain di tim dan terpesona oleh pertempuran. Mereka sama sekali tidak memperhatikan lingkungan mereka. Itu bukan karena mereka bodoh, tetapi karena prestise Overwhelming Smile di Maple City membuat mereka tidak tersentuh. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Selain itu, saat ini malam hari, dan ada lebih sedikit pemain di lapangan yang menggiling dan naik level. Bahkan jika seseorang berkomplot melawan mereka, mereka memiliki begitu banyak pemain di tim mereka. Bahkan ada ahli tingkat atas di tengah-tengah mereka. Mereka tidak punya alasan untuk takut kepada siapapun. Boss Wolf benar-benar luar biasa. Meskipun menghadapi begitu banyak serangan magis, dia belum pernah menerima kerusakan magis dari bos. Petik 2. Aku tahu, jika aku hanya memiliki setengah dari kemampuan Boss Wolf, aku bisa dengan mudah menjadi kepala MT dari guild kelas 1 lainnya. Petik 2. Setengah. Menurut pendapat aku, sepertiga akan cukup untuk menjadi ketua MT Kerajaan Star Moon. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Boss Werewolf merampas bos final dari 20 orang Hell Mode tim Dungeon sendirian? Bahkan ketika dua mat sebelumnya memiliki semua penyembuh pada mereka, bos akhir masih membawa mereka dengan mudah. Sementara itu, setelah Boss Werewolf tiba, dia merampas bos sendirian dan hanya membutuhkan satu tabib untuk membuatnya tetap hidup. Rahangku hampir menyentuh tanah. Petik 2. Ketika kerumunan penonton berbicara tentang Werewolf, kekaguman untuk prajurit perisai memenuhi hati mereka. Karena penampilan Werewolf, 20 orang Hell Mode tim Dungeons yang sebelumnya memberi Overwhelming Smile sakit kepala menjadi sangat mudah untuk diserbu. Jika bukan karena tim Dungeons berskala besar yang beranggotakan 50 orang yang memiliki persyaratan terlalu tinggi, senyum yang luar biasa pasti sudah sejak lama mendapatkan clear pertama. Hah, kenapa tiba-tiba terasa panas? Panas. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kamu benar. Bukan malam hari sekarang? Petik 2. Beberapa pemain mulai melihat sekeliling, mencari sumber panas yang tiba-tiba. Namun, mereka tidak memperhatikan sesuatu secara khusus. Tunggu, di atas kita, teriak seorang asasin waspada saat dia menunjuk ke langit. Segera, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke atas, hanya untuk menemukan aliran tak berujung dari jenis api yang berkumpul di atas kepala mereka, mengembun menjadi api yang menghujani mereka. Sementara itu, dinding api berputar telah muncul di sekitar mereka. Tanah di bawah kaki mereka juga mulai mendidih. Fenomena ini tidak lain adalah Firestorm Si Feng.
Setelah Si Feng mengupgrade Seven Luminaries Ring, level 7 Firestorm sekarang memiliki radius efektif 30 yard, dan skill menyelimuti semua 80 pemain yang menyaksikan. Sebelum Elite Overwhelming Smile bisa bereaksi, kerusakan lebih dari minus 10.000 poin muncul di atas masing-masing kepala mereka. Werewolf memiliki HP tertinggi dalam Overwhelming Smile, namun, dia hanya memiliki hampir 7.000 HP. Setelah badai api menyapu kerumunan, keheningan merasuki area itu. Semua 80 anggota Overwhelming Smile telah direduksi menjadi abu. Karena efek Haunted, drop rate semua pemain yang telah dibunuh Si Feng telah berlipat ganda. Selain itu, karena Si Feng menyerap jiwa abadi mereka. Tidak hanya para pemain ini kehilangan level dan peralatan mereka, tetapi mereka juga dilarang masuk ke domain dewa untuk waktu yang lama. Baik, hanya kalian yang tersisa. Petik 2. Bersembunyi dari jarak dekat, Si Feng mengungkapkan senyum puas. Ini adalah aspek menakutkan dari mantra penghancuran skala besar. Di masa lalu, ada pepatah dalam domain dewa, orang lebih suka menimbulkan kemarahan asasin tingkat dewa daripada memprovokasi pemain dengan mantra penghancuran skala besar. Assassins dewa tingkat hanya kuat melawan pemain individu. Namun, seorang pemain yang tahu mantra kehancuran skala besar bisa memusnahkan seluruh pasukan sendiri. Jika assassin tingkat dewa disamakan dengan senapan sniper, maka pemain dengan mantra penghancuran skala besar seperti rudal strategis, mereka adalah mimpi terburuk guild. Di masa lalu, Pesta Teh Midnight telah berdiri sejajar dengan Super Guild karena mereka memiliki dewa penyihir dan dewa kutukan di tim mereka. Kedua pemain ini telah memiliki gudang mantra penghancuran skala besar. Bagi mereka, ribuan pasukan tidak berbeda dengan awan yang mengambang. Mantra penghancur skala besar tier 6 tunggal dapat dengan mudah menghapus seluruh pasukan. Setelah membunuh 80 anggota senyum luar biasa, Si Feng tidak repot-repot mengambil jarahan yang tersebar di tanah. Sebagai gantinya, ia menyerang Werewolf, yang saat ini mengamuk melawan Magic Eye Dragonman. Keributan Firestorm tidak akan luput dari perhatian tim Werewolf. Sementara kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, Si Feng tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini dengan mengambil rampasan. Boss Wolf, para anggota yang siaga telah dimusnahkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Shadowless Rat. Rasa takut yang berkepanjangan di matanya ketika dia melihat neraka yang mengamuk yang perlahan-lahan memudar. Pada saat ini, nama anggota tim mereka yang siaga telah berubah menjadi abu-abu. Mundur untuk sekarang. Jika tidak, peluang kemenangan kita akan terlalu rendah jika kita harus melawan bos saat menghadapi musuh baru ini. Werewolf segera berteriak dalam obrolan tim. Aku akan melindungi kalian. Semuanya, mundur. Petik 2. Orang harus mengakui bahwa tim Werewolf sangat terampil. Meskipun menyadari bahwa musuh baru telah tiba, mereka masih mundur dengan tertib. Werewolf juga mundur perlahan sambil menahan bos. Hanya satu orang. Sementara Shadowless Rat menarik diri dari pertempuran bos, dia tiba-tiba melihat sosok hitam berlari ke arah mereka. Dia menghela nafas lega melihat pemandangan itu. Menjilati ujung bibirnya, dia mencibir dan berkata, Boss Wolf, serahkan bajingan ini padaku. Dia benar-benar berpikir dia bisa memprovokasi kita dan menjarah harta kita? Aku akan memberinya pelajaran. Petik 2. Mengatakan demikian, Shadowless Rat mengaktifkan Wind Steps dan berlari untuk menemui sosok berjubah. Awalnya, Werewolf berniat menghentikan assassin. Namun, setelah memikirkannya, dia berubah pikiran. Melihat kecepatan gerakan musuh, Werewolf sudah berhasil menilai kekuatan musuh. Meskipun musuh adalah seorang ahli dan memiliki atribut yang baik, ia masih jauh dari tandingan untuk Shadowless Rat. Werewolf sangat akrab dengan kekuatan Shadowless Rat. Di antara 8 ahli tingkat atas, Assassin berada di peringkat ketiga dalam pertempuran 1 lawan 1. Dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan seorang ahli biasa. Selain itu, mereka telah menghancurkan 50% HP bos. Akan sangat sia-sia jika mereka harus memulai dari awal lagi. Sebelumnya, dia khawatir bahwa musuh itu sangat kuat karena fakta bahwa yang terakhir memiliki mantra penghancur skala besar.
Pemain biasa tidak akan pernah memiliki keterampilan seperti itu. Paling tidak, musuh haruslah seorang ahli yang sangat kuat atau seseorang dengan dukungan dari persekutuan besar. Jika itu adalah seseorang yang menargetkan senyuman luar biasa secara keseluruhan, mereka tidak akan punya pilihan selain mundur. Lagi pula, dengan gengsi tinggi overwhelming smile di Maple City, musuh akan mengirim tim yang terdiri dari beberapa ratus pemain untuk menangani tim 100 orang mereka. Namun, karena hanya ada satu penyerang, seharusnya hanya ahli yang mencoba menjarah barang-barang mereka. Shadowless Rat sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan ahli seperti itu. Jika Shadowless Rat tidak cukup, mereka hanya bisa mengirim seseorang untuk membantu assassin. Dengan teknik bertarung mereka, sangat berbahaya bagi mereka untuk bertarung melawan bos sambil menangkis beberapa ratus pemain. Namun, karena musuh sendirian, satu orang harus cukup untuk mengatasi masalah. Sisanya bisa fokus pada bos. Ketika Shadowless Rat hanya berjarak 30 meter dari Si Feng, dia mengaktifkan stealth. Dia bermaksud menghabisi Si Feng dengan rantai serangan. Namun, siapa itu Si Feng? Di bawah tatapan mata Maha Tahu, tidak ada musuh yang bisa bersembunyi dari Si Feng. Sampai sekarang, Si Feng sengaja menurunkan kecepatannya, dia belum menggunakan yang maksimal. Tiba-tiba, kecepatan Si Feng meningkat. Siu, hanya afterimage yang tersisa di lokasi asli Si Feng. Sangat cepat. Shadowless Rat segera panik. Dia tahu bahwa dia telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Namun, sudah terlambat untuk mundur. Jarak antara dia dan Si Feng kurang dari 20 yard. Mengaktifkan Windblade, kecepatan Si Feng melonjak, dan dalam sekejap mata, dia telah tiba sebelum Shadowless Rat. Dia segera mengayunkan pedangnya ke arah assassin. Shadowless Rat sangat terkejut, namun, instingnya sebagai seorang ahli membuatnya bereaksi terhadap serangan itu. Setelah memahami lintasan pedang Si Feng, ia dengan cepat memindahkan belati untuk menerima serangan. Namun, pada saat berikutnya, seberkas cahaya hitam melintasi Shadowless Rat. Sang assassin kemudian dipaksa keluar dari stealth, ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melihat sosok berkerudung hitam di depannya. Bagaimana mungkin ada serangan yang begitu cepat? Shadowless Rat menatap dadanya yang berlumuran darah, jantungnya berdebar saat HP-nya cepat keluar. Dia kemudian jatuh ke tanah, tidak bergerak. Bab 523, Kerjasama. Kematian instan Shadowless Rat mengejutkan Werewolf dan yang lainnya, yang menyaksikan seluruh pertemuan. Sebagai teman satu timnya, mereka sangat akrab dengan kekuatan dan keterampilan Shadowless Rat. Selain itu, Shadowless Rat adalah assassin tier 1 yang telah memahami Omnivision. Dia dapat dengan mudah melihat lintasan serangan musuhnya dan merespons dengan tepat. Selain itu, sebagian besar peralatannya terdiri dari level 25 Fine Gold Equipment. Total HP-nya lebih dari 4.400. Bahkan Werewolf harus mengeluarkan banyak upaya untuk mengalahkan Shadowless Rat. Jika assassin fokus melarikan diri, Werewolf tidak berdaya melawannya. Namun, sekarang, dia benar-benar terbunuh dengan satu pukulan. Sementara itu, mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat pedang hitam pekat di tangan swordsman musuh berubah menjadi seberkas cahaya, dan pada saat berikutnya, Shadowless Rat mati. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Setelah membunuh Shadowless Rat, Si Feng tidak berhenti. Berbalik, dia berlari untuk Werewolf dan yang lainnya. Namun, kali ini, dia tidak menahan diri saat dia berlari dengan kecepatan penuh. Di tengah malam, sosok berjubahnya tampak seperti hantu, dia sangat sulit ditemukan. Dia menyembunyikan kekuatannya. Semua yang bukan kelas tier 1, mundurlah. Aku akan menahan bos. Sisanya, tunda dia. Pertahankan jarak kamu, pedangnya sangat cepat, jadi jangan mendekatinya. Werewolf meneriakkan perintahnya dalam obrolan tim. Meskipun instruksi Werewolf sudah sesuai, dia masih merasa seolah ada yang salah dengan situasi ini. Mengapa ahli seperti itu menyergap mereka? Selain itu, berdasarkan perilaku musuh, jelas bahwa dia telah membidik mereka sejak awal.
Situasi ini sangat membingungkan Werewolf. Di antara berbagai tim di Overwhelming Smile, tim mereka selalu berusaha untuk mempertahankan profil rendah, mereka tidak pernah memprovokasi siapapun. Mereka adalah tim elit yang dibentuk oleh Overwhelming Smile dalam kerahasiaan untuk berfungsi sebagai kartu truf persekutuan, dan bahkan anggota normal persekutuan tidak tahu keberadaan mereka. Namun, musuh jelas telah memilih saat terbaik untuk meluncurkan serangannya. Kekuatan dukun adalah aspek yang paling umum. Dia jelas salah satu ahli tingkat atas yang jarang terlihat. Meskipun musuh hanya menyerang sekali, Werewolf bisa mengetahui seberapa kuat dia. Membandingkan atribut dasar saja, musuh ini jauh lebih unggul dari Shadowless Rat. Bahkan jika kedua belah pihak bertarung tanpa teknik bertarung, Shadowless Rat tidak akan memiliki waktu yang mudah memblokir pedang orang itu. Belum lagi, ada juga serangan yang tidak mengandung gerakan berlebih. Ditangkap tidak sadar, itu wajar saja bahwa Shadowless Rat telah dikalahkan. Bahkan, tidak ada sedikit pun kesalahan dengan penilaian Werewolf. Di depan kekuatan absolut, semua trik sia-sia. Si Feng saat ini mengenakan peralatan set badai tier 1. Dia juga memiliki epic peringkat 7 Luminaries Ring dan fragmented legendary peringkat Heavenly Dragon's Breath. Dengan satu tangan, dia memegang Shadow Purgatory's Dark Gold peringkat teratas, dan dengan yang lain, dia memegang Magic Weapon, Abyssal Blade. Dia adalah Saint Pedang tingkat 1, dan penguasaan pedang satu tangannya telah mencapai tingkat Master Pedang. Dalam hal atribut dasar, dia melompat-lompat di atas Shadowless Rat. Meskipun Shadowless Rat telah mencapai ambang alam penyempurnaan, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua teknik pertempuran tidak berguna. Belum lagi, sebagai jaminan, Si Feng bahkan menggunakan akselerasi air mengalir dalam serangannya. Bagaimana mungkin Shadowless Rat mungkin memblokir serangan dengan kecepatan seperti itu? Namun, nasib buruk Shadowless Rat sebagian disalahkan atas kemampuan Si Feng untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Bahkan dengan atribut dasar Si Feng yang kuat, masih mustahil baginya untuk menghilangkan lebih dari 4.400 HP, membunuh assassin dengan satu pukulan. Paling tidak, dia membutuhkan 2 serangan untuk menghabisi assassin. Namun, serangan yang melanda Shadowless Rat telah memicu serangan kritis 3 kali lipat. Bahkan kematian akan sulit untuk menghindari assassin pada saat itu. Dalam rentang beberapa tarikan napas, 6 pakar yang tersisa di tim Werewolf sudah berhasil memblokir kemajuan Si Feng. Di antara 6 pemain ini, 3 adalah kelas jarak dekat, dengan 1 menjadi pendekar pedang dan 2 menjadi berserkers. 3 sisanya terdiri dari klerik, elementalis, dan ranger. Semua 6 pemain adalah kelas tier 1. Pesta pemain tier 1 biasa akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan tim elit beranggotakan 20 orang, belum lagi bahwa ke-6 pemain tier 1 ini benar-benar ahli. Koordinasi mereka tentu saja sesuatu untuk dilihat. Aku menolak untuk percaya bahwa kita berenam tidak dapat mengalahkan salah satu dari kalian, kata seorang berserker level 27 dalam baju besi perak dengan jengkel ketika dia menyaksikan Si Feng berlari menuju timnya. Lebih baik berhati-hati, kekuatan serangan orang ini sangat tinggi. Bahkan kelas armor plate seperti kamu tidak akan bertahan lebih dari beberapa hit. Fokus pada menjepitnya. Serahkan serangan pada kami kelas-kelas jarak jauh, elementalis wanita level 26 yang tinggi dan ramping menyarankan. Kita tahu, santai. Berserker laki-laki level 26 lainnya dalam baju besi hitam tertawa. Mereka sangat yakin bahwa mereka bisa berurusan dengan Si Feng. Biasanya, mereka sering mengadakan pertandingan latihan paup melawan satu sama lain. Selama mereka, 3 kelas jarak dekat, bekerja bersama, bahkan bos Werewolf mereka akan menderita kekalahan. Mereka juga memiliki 3 kelas jarak jauh di sisinya. Mereka menolak untuk percaya bahwa swordsman berjubah hitam sebelum mereka dapat mengubah gelombang pertempuran sendirian. Tier 1 Ranger kemudian menembakkan serangkaian Frost Arrows, menyegel gerakan Si Feng. Sementara itu, elementalis tier 1 menggunakan kombinasi Ice Spear dan Ice Wall. Baik Ranger dan elementalis telah memahami Omnivision,
sehingga mereka bisa melihat melalui tindakan Si Feng dan mengirim serangan mereka sebelumnya. Di bawah serangan kombinasi, Si Feng terpaksa menghentikan geraknya sementara dan menghindari serangan yang masuk. Mengambil kesempatan, baju besi perak berserker mengencangkan cengkeramannya pada pedang besarnya dan menggunakan Flame Charge pada Si Feng. Flame Charge dapat memaksa target ke kondisi pingsan untuk sedikit lebih dari 1 detik. Selama mereka melumpuhkan Si Feng selama 1 detik, di bawah api fokus semua orang, bahkan 10.000 plus HP-nya tidak akan bertahan lama. Berserker lapis baja hitam juga menggunakan cas pada Si Feng, meskipun ia sengaja mengatur waktu aktivasi skillnya sehingga ia akan mencapai Si Feng sesaat setelah berserker lapis baja perak. Bahkan jika Si Feng mengaktifkan skill untuk bertahan melawan cas berserker lapis baja perak, dia hanya bisa bertahan melawan cas pertama dan bukan yang kedua. Yang paling penting, kedua pengamuk menyerang sisi Si Feng, membuatnya semakin sulit bagi Si Feng untuk memaksa jalan melalui serangan. Ada juga 3 kelas jarak jauh yang menghalangi jalan retret Si Feng. Jika Si Feng mencoba menghindar, serangan itu akan menyerangnya. Mati. Berserker lapis baja hitam menyiapkan kapak perangnya ketika berserker lapis baja perak menyerang Si Feng. Menunggu saat ketika Si Feng menggunakan skill untuk bertahan melawan berserker cas lapis baja perak. Ketika waktu itu tiba, itu akan menjadi gilirannya untuk menghabisi Si Feng. Satu-satunya pilihan Si Feng adalah untuk menghindari cas dan pada gilirannya, mengorbankan beberapa HP-nya dengan menahan serangan kelas jarak jauh. Dengan begitu, dia setidaknya akan mempertahankan hidupnya. Namun, dalam jangka panjang, ia hanya akan menemukan kematian di sini. Hanya masalah waktu saja. Kenapa dia tidak menghindar? Elementalis perempuan tier 1 bergumam, bingung, saat dia menyaksikan dari jauh. Bahkan ketika berserker lapis baja perak tiba sebelum Si Feng, yang terakhir tidak bergerak sedikit pun. Pada saat berikutnya, berserker lapis baja perak mengayunkan pedang besarnya dengan sekuat tenaga. Dang! Percikan menyilaukan tersebar ke sekitarnya saat Si Feng memblokir tebasan bertenaga perak berserker lapis baja dengan salah satu pedangnya. Kamu mati. Di sisi lain, berserker lapis baja hitam mencibir. Si Feng sebenarnya memutuskan untuk tidak menghindari serangan itu. Dia bahkan belum menggunakan skill untuk membela diri. Dia benar-benar gila. Setelah dilumpuhkan oleh 2 tuduhan, bahkan mukjizat tidak bisa menyelamatkannya dari kematian. Ketika berserker lapis baja hitam tiba di depan Si Feng dan mengayunkan kapaknya. Semua orang mendengar suara benturan logam sekali lagi. Bagaimana? Berserker lapis baja hitam terkejut ketika dia menatap Si Feng memblokir kapaknya dengan Shadow Purgatory. Apakah dia memiliki skill yang membuatnya kebal terhadap efek kontrol untuk waktu yang singkat? 2 bersekuat yang berdiri di samping Si Feng telah gagal menimbulkan kerusakan. Bahkan keterampilan kekebalan tidak akan menyelamatkanmu. Berteriak dengan marah, tubuh berserker lapis baja perak bertambah sedikit. Itu jelas bahwa dia telah menggunakan skill berserk, membiarkan kekuatannya tumbuh. Dia kemudian menggunakan Cross Slash. Berserker hitam lapis baja lainnya menggunakan Whirlwind Slash. Seharusnya giliranku sekarang kan? Si Feng bertanya dengan lembut. Bab 524 Bersekongkol. Sebelum pertarungan dengan tim Werewolf dimulai, Si Feng telah mengaktifkan Aura of Space di Seven Luminaries Ring, menjadi kebal terhadap semua efek kontrol. Apakah itu dinding es elementalis tier 1 atau Frost Arrows tier 1 Ranger? Si Feng sengaja menghindari dinding es elementalis tier 1 dan Frost Arrows tier 1 Ranger dengan tujuan menipu 2 berserkers tier 1 agar mendekatinya. Atas kemauan sendiri, menyelamatkannya waktu untuk mengejar mereka sendiri. Melepaskan teriakan rendah, Si Feng menggunakan skill yang unik untuk Hurricane Set Equipment, Sword Aura Release. Menangani 300% kerusakan senjata untuk semua musuh dalam radius 5 meter dan mengetuk semua musuh kembali sejauh 12 yard, memukau mereka selama 1 detik. Sampah. Berserkers perak dan lapis baja hitam segera menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru mengaktifkan blok untuk mempertahankan diri, mengayunkan pedang besar dan kapak perang.
Ledakan. Kedua berserkers merasa seolah-olah mereka baru saja ditabrak truk, tubuh mereka terbang mundur dan membanting tanah dengan keras. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, Si Feng maju. Dia bisa dengan mudah melintasi jarak 12 meter dengan satu langkah. Dalam sekejap mata, Si Feng muncul di depan berserker lapis baja perak dan mengirim chop ke bawah pada pria itu. Saat ini, kedua berserk berada dalam kondisi pingsan. Mereka tidak bisa bertahan melawan serangan Si Feng sama sekali. Namun, saat pedang Si Feng turun, ia segera mengubah lintasan senjatanya, mengarahkan chop di belakangnya. Peng, peng, peng. Sebelum ada yang menyadarinya, pendekar pedang tingkat 1 telah muncul di belakang Si Feng dan juga menggunakan chop. Oleh karena itu, Si Feng tiba-tiba mengubah targetnya. Ketika pedang cahaya bertubrukan, tumbukan itu membuat pendekar pedang tingkat 1 terbang. 3 kerusakan lebih dari -400 poin muncul di atas kepalanya. Bagaimana seseorang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Apakah dia Tuhan yang berbentuk manusia? Pendekar tingkat 1 menatap Si Feng dengan tak percaya. Dia telah terbang lebih dari 6 yard dan hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah banyak kesulitan. Meski begitu, tangan yang dia gunakan untuk menggenggam pedang yang bertabrakan dengan pedang Si Feng benar-benar mati rasa. Selama pertukaran singkat antara Si Feng dan pendekar tingkat 1 ini, berserker lapis baja perak pulih dari kondisi pingsan. Syok mengisi hatinya ketika dia melihat satu pukulan membuat rekannya pendekar terbang. Segera, dia menggunakan Whirlwind Slash dalam upaya untuk menakuti Si Feng. Ketika berserker berlapis perak menggunakan Whirlwind Slash, Elementalis dan Ranger dari kejauhan segera mulai meluncurkan api perlindungan. Benar-benar lelucon. Si Feng mampu mengirim pendekar tingkat 1 tingkat 26 terbang dengan hanya satu pukulan. Jika serangan seperti itu menyerang mereka secara langsung, mereka akan mati seketika. Menghadapi rentetan serangan, Si Feng tidak punya pilihan selain untuk menghindar, memilih untuk mengejar berserker lapis baja hitam. Setelah semua, tidak hanya serangan ini luar biasa, tetapi mereka juga serangan para ahli. Jika dia benar-benar mencoba untuk mengambil kehidupan berserker lapis baja perak, sangat mungkin dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Melihat Si Feng mundur, level 27 perak berserker lapis baja tanpa sadar melepaskan napas lega. Itu sudah dekat. Aku hampir kehilangan hidup aku di sana. Jika dia tidak secara naluriah menggunakan blok, yang memungkinkannya untuk meniadakan satu contoh kerusakan yang datang dari depannya, dia akan kehilangan nyawanya selama serangan pertama Si Feng. Belum lagi serangan kedua yang sangat berbahaya. Meskipun berada dalam kondisi pingsan, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh, yang cukup menakutkan untuk menyebabkan seseorang membeku selama pertempuran, terkandung dalam serangan Si Feng. Bahkan jika dia tidak dalam kondisi pingsan, dia tidak yakin dia bisa memblokir serangan secepat kilat itu. Meskipun ia memiliki HP dan pertahanan yang tinggi sebagai berserker, HP-nya hanya sedikit lebih dari 5.300. Dengan kekuatan serangan yang menakutkan dari Si Feng, bahkan kelas armor plat akan mati karena satu pukulan. Hanya sesaat berlalu sejak mereka mulai bertarung dengan Si Feng. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya berserker lapis baja perak mengalami begitu lama, hidupnya nyaris melintas di depan matanya. Ketika berserker lapis baja hitam melihat Si Feng datang untuknya, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Dia juga mengalami kekuatan Si Feng. Atribut dasar Si Feng tidak hanya melompat-lompat di atas mereka, tetapi teknik tempurnya juga jauh melampaui mereka. Menghadapi orang seperti itu secara langsung bukanlah bunuh diri. Sementara berserker lapis baja hitam melarikan diri, elementalis perempuan yang jauh melemparkan dinding es dan bola es untuk menghalangi gerakan Si Feng. Meskipun mantra tidak bisa mengurangi kecepatan gerakan Si Feng, mereka masih memberikan kerusakan. Oleh karena itu, Si Feng tidak punya pilihan selain menghindari serangan. Selain itu, Ranger secara konsisten menembakkan serangan akurat ke lintasan pergerakan Si Feng, menghambat pengejaran Blade Saint terhadap berserker lapis baja hitam.
Pendekar tingkat 1 juga tertinggal di belakangnya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ini sangat menjengkelkan. Meskipun Si Feng telah mengharapkan situasi seperti itu, dia tidak bisa menahan sedikit jengkelnya. Pakar papan atas adalah ahli papan atas karena suatu alasan. Mereka tidak semudah berurusan dengan pemain lain. Meskipun dia sangat cepat, dia tidak cukup cepat sehingga musuh-musuhnya tidak bisa bereaksi. Dengan 6 dari mereka bekerja sama dengan sempurna, menyerang dan mundur secara bersamaan, Si Feng tidak bisa menemukan celah untuk diserang. Sedangkan untuk menggunakan serangan jarak jauh seperti Thundering Flash, Earth Splitter, dan sebagainya, waktu casting keterampilan ini terlalu lama. Dengan keterampilan orang-orang ini, mereka dapat dengan mudah menghindari serangan jarak jauh Si Feng. Selain itu, menggunakan keterampilan seperti itu juga akan memperlambat gerakannya, memungkinkan orang-orang ini untuk memperlebar jarak di antara mereka. Menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, serangan jarak jauh orang-orang ini juga tidak berguna karena Si Feng menghindarinya dengan mudah. Adapun untuk menghadapi dia dalam pertempuran jarak dekat, mereka tidak memiliki keberanian. Mereka akan bertaruh dengan nyawa mereka jika mereka mencoba melakukan serangan Si Feng. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan. Pada saat ini, Werewolf telah mengguncang bos dan berlari menuju Si Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Hahaha, Brad, kamu sudah selesai. Berserker berlapis perak tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Werewolf berlari untuk membantu mereka. Werewolf adalah prajurit perisai. Tidak hanya dia memiliki pertahanan yang menakutkan, tetapi dia juga memiliki perisai. Menambahkan teknik Werewolf, jika dia berkoordinasi dengan mereka dalam pertempuran jarak dekat, mereka bisa dengan mudah menghabisi Si Feng. Yang paling penting, sementara mereka memiliki tabib, Si Feng tidak. Hasil pertempuran ini jelas untuk dilihat semua orang. Lingkari dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Werewolf buru-buru berteriak dalam obrolan tim. Bos, kamu bisa mengandalkan kami. 12 Elite Smile lainnya yang luar biasa tiba-tiba muncul dari tempat persembunyian mereka. Masing-masing dari mereka memegang manik-manik merah tua. Begitu mereka melingkari Si Feng, mereka segera mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, penghalang api besar naik dari tanah, menciptakan kubah yang menjebak Si Feng dan yang lainnya di dalam. Brad, kamu benar-benar tidak sederhana. Kami bahkan harus menggunakan ceiling badge yang kami peroleh dari Hell Mode Tim Dungeons setelah melalui banyak kesulitan untuk berurusan dengan kamu. Bahkan tidak bermimpi untuk melarikan diri sekarang, berserker lapis baja perak itu tertawa. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan penghalang pemeteraian. Kecuali Si Feng memiliki skill dengan kekuatan penghancur yang luar biasa, dia harus menunggu sampai penghalang menghabiskan kekuatannya. Sementara itu, penghalang memiliki durasi 15 menit. Sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan Si Feng. Bukankah dia hanya satu orang tambahan? Apakah kalian benar-benar berpikir kamu bisa menanganiku? Si Feng balas tertawa. Kamu meremehkan efek yang dimiliki satu orang tambahan. Bahkan sebelum ini, kamu tidak bisa melakukan apapun pada kami. Dengan bantuan Boss Wolf, kami akan menghancurkan keseimbangan dan membunuh kamu. Jangan salahkan kami karena mengeroyok kamu. Kaulah yang menyergap kami. Lain kali, pastikan kamu berpikir 2 kali tentang siapa yang kamu serang. Berserker lapis baja perak itu mencibir dengan percaya diri. Jika 6 dari kamu hanya cocok untuk aku bertanya-tanya bagaimana ke-7 akan mengatasi 2? Si Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Meskipun suara Si Feng lembut, dada semua orang kencang. Bahkan dengan bantuan Werewolf yang kuat, mereka merasa bahwa mereka hanya akan memiliki peluang 60% untuk mengalahkan Si Feng. Jika ahli lain muncul, maka 2. Apakah kamu pikir aku bodoh? Setelah penghalang ini naik, tidak ada yang diizinkan masuk atau pergi. Berserker berlapis perak menolak untuk percaya klaim Si Feng. Namun, begitu dia selesai berbicara, orang lain tiba-tiba muncul di sisi Si Feng. Terlebih lagi, orang ini adalah kembaran musuh mereka.
Niat membunuh yang dipancarkan orang ini juga bisa membuat jantung seseorang berdetak kencang. Bab 525, Kill Instant. Setiap anggota tim elit Werewolf tertegun ketika mereka melihat dua Si Feng di depan mereka. Apa yang terjadi di sini? Satu Si Feng telah memberi mereka banyak masalah, dan mereka bahkan membutuhkan bantuan Werewolf jika mereka ingin ada harapan untuk mengalahkannya. Sekarang ada dua, apa yang harus mereka lakukan? Seorang doppelganger, ya. Werewolf tetap tenang meskipun tiba-tiba muncul Si Feng lain, dan dia segera memikirkan kemungkinan. Dalam Guts Domain, selain keterampilan dari berbagai kelas, ada juga berbagai keterampilan umum. Keterampilan yang mampu menghasilkan doppelganger bukan sepenuhnya mustahil. Itu seperti bagaimana summoner bisa memanggil monster yang kuat. Ketika yang lain di tim mendengar pernyataan Werewolf, mereka menyadari bahwa ini sebenarnya sangat mungkin. Kalau tidak, bagaimana mereka akan menjelaskan situasi sebelum mereka? Semua orang langsung menghela nafas lega. Meskipun doppelganger memiliki beberapa hal yang mematikan, pada akhirnya, doppelganger masih menjadi doppelganger. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa mereka sangat keliru. Mereka salah besar. Doppelganger Si Feng instan menunjukkan dirinya, itu berlari menuju Swordsman Tier 1. Meskipun kecepatan pedang doppelganger itu tidak menakutkan seperti Si Feng yang asli. Setiap serangan doppelganger memaksa Swordsman Tier 1 mengambil 3 hingga 5 langkah mundur sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Pendekar pedang tingkat 1 bahkan dipaksa untuk mengaktifkan pisau pertahanan untuk menahan serangan doppelganger. Aku akan membantumu. Berserker lapis baja hitam bergegas menuju doppelganger Si Feng, mengacungkan kapak perangnya. Namun, bahkan dengan bantuan berserker papan atas, HP Swordsman Tier 1 menurun dengan cepat. Klerik Tier 1 tidak punya pilihan selain menyembuhkan Swordsman Tier 1 secara konstan untuk menstabilkan HP yang terakhir. Kekuatan tempur doppelganger membuat semua musuh-musuhnya. Serahkan doppelganger padaku. Karena itu adalah skill, pasti ada durasinya. Setelah durasinya berakhir, kita akan berurusan dengan orang itu sendiri, geram Werewolf. Dia kemudian menggunakan cas dan tiba sebelum doppelganger. Si Feng harus mengakui bahwa serigala perang memang ahli yang sudah menginjakkan kaki ke alam penyempurnaan. Baik serangan maupun penghindarannya sangat akurat dan teliti. Dia selalu mencapai efek terbesar menggunakan tindakan terkecil. Selain itu, perisai besar miliknya memungkinkannya untuk melindungi sebagian besar tubuhnya dari serangan doppelganger dengan mudah. Meskipun dipaksa mundur terus-menerus oleh setiap gerakan si doppelganger, tubuhnya tetap stabil seperti gunung. Luar biasa. Jika Kola sama terampilnya dengan serigala perang sekarang, kita pasti bisa mencoba untuk menyerang 50 orang Hell Mode Team Dungeon. Si Feng mengasihani situasinya saat dia menonton Werewolf. Dengan Werewolf menjepit doppelganger, 6 ahli yang tersisa membuat Si Feng dicek sementara mereka menunggu waktu mereka. Namun, sebelum ada yang bisa bernapas, 12 pedang tiba-tiba muncul di sekitar Si Feng. Hanya dengan melihat ujung bilah yang berkilau membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Karena kalian tidak melihat ada yang salah dengan bersekongkol dengan orang lain. Tidak ada yang salah denganku menggunakan doppelganger dan 12 pedang ini untuk berurusan dengan kalian bertujuh, kan? Jangan panggil aku pengganggu, oke? Si Feng tersenyum tipis. Dia kemudian mengendalikan 12 hantu Abyssal Blade untuk menyerang 6 ahli. Tiba-tiba, berserker lapis baja perak dan para ahli lainnya memucat, kata-kata mereka melekat di tenggorokan mereka. Meskipun 12 hantu Abyssal Blade tidak mengandung banyak kekuatan, kerusakan mereka masih signifikan, mereka dapat menyebabkan hingga 45% dari kerusakan Si Feng. Selain itu, hantu-hantu itu kecil, cepat, dan gesit, sehingga sangat sulit untuk menghindari serangan mereka. Sementara kelas jarak dekat bisa mengatasi, tetapi nyaris, dengan hantu, hal yang sama tidak berlaku untuk kelas jarak jauh. Itu terutama berlaku untuk ulama. Melestarikan hidupnya sendiri telah menjadi tugas yang sulit, apalagi melakukannya dan menyembuhkan timnya. Setelah berjuang hanya sesaat,
Werewolf dan para ahli tingkat atas lainnya sangat menderita. Anggota The Overwhelming Smile yang menonton dari luar penghalang benar-benar tercengang. Bahkan jika semua orang yang hadir adalah orang bodoh, mereka bisa mengetahui seberapa kuat Si Feng. Sekarang, jelas bahwa Si Feng hanya bermain-main dengan 6 ahli selama pertukaran mereka sebelumnya. Pada saat ini, Si Feng berdiri di sela-sela dan menyaksikan pertempuran. Dengan mengandalkan doppelganger dan 12 pedang, dia telah mengalahkan kekuatan tempur puncak yang luar biasa dari Smile yang membanggakan hingga tunduk. Jika dia bergabung dalam pertempuran, tidak bisakah dia memusnahkan mereka kapan saja dia mau? Hanya siapa kamu? Tuntut Werewolf, kebingungannya tampak jelas di wajahnya. Pakar yang sangat kuat tidak hanya akan menyergap mereka secara kebetulan. Dia harus memiliki tujuan untuk melakukannya. Namun, alih-alih menjawab pertanyaan Werewolf, Si Feng diam-diam mengarahkan Abyssal Blade ke langit. Tiba-tiba, pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas berserker lapis baja perak dan yang lainnya, benar-benar menyelimuti 7 orang. Kemudian, seperti tetesan hujan, pedang cahaya turun. Skill ini tidak lain adalah skill tier 1 Si Feng telah pelajari ketika ia menjadi Blade Saint, Skywheel Sword. Skywheel Sword memberikan 1000 base damage ditambah 200% damage senjata ke semua musuh dalam radius 20 yard. Juga menyegel semua musuh dalam jangkauan, mencegah mereka meninggalkan daerah itu selama 4 detik. Sebelumnya, Nine Dragon Slash telah memaksa semua orang untuk menggunakan hampir semua skill life-saving mereka. Di antara para ahli, elementalis dan klerik sama-sama kehabisan tenaga mereka. Dihadapkan dengan hujan pedang, 2 pemain jarak jauh hanya bisa dengan tenang pergi ke kematian mereka. Sementara itu, 2 tier 1 berserkers yang tersisa, pedang level 1, dan tier 1 Ranger memiliki kurang dari sepertiga HP mereka yang tersisa setelah keturunan Skywheel Sword. Mereka juga terjebak di area radius 20 yard. Menggunakan langkah diam, Si Feng muncul di belakang tier 1 Ranger. Meskipun Rangers memiliki kemampuan tempur jarak dekat, Si Feng telah menangkapnya benar-benar lengah. Pedang cahaya melintas di tubuh Ranger, dan tanpa menawarkan perlawanan sedikitpun, Ranger juga jatuh tanpa kehidupan ke tanah, peralatannya tersebar di sekujur tubuhnya. Sialan, mata Werewolf berubah merah karena marah. Meskipun dia ingin menyelamatkan teman-temannya, dia sudah memiliki tangan penuh berurusan dengan doppelganger di depannya. Pada saat ini, dia diliputi oleh penyesalan. Kenapa dia menggunakan penghalang untuk menjebak anak buahnya sendiri dengan monster seperti ini? Selain itu, penghalang itu berlangsung 15 menit panjang. Semua orang di luar, cepat dan melarikan diri. Werewolf tidak berdaya saat dia meneriakkan perintah ini. Bos serigala. Anggota tim The Overwhelming Smile di luar penghalang mengangguk dan tersebar. Ketika mereka berlari, mereka mulai menghubungi anggota lain dari Overwhelming Smile, meminta bala bantuan. Namun, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Werewolf dan yang lainnya, tidak ada cukup waktu. Di dalam penghalang, meskipun berserker lapis baja perak dan 2 ahli lainnya mencoba menyerang Si Feng sebagai sebuah kelompok. Jarak antara kekuatan dan kecepatan mereka dan musuh mereka terlalu besar. Tanpa membutuhkan keterampilan, Si Feng dengan mudah menghabisi ketiga pemain setelah mengayunkan pedangnya sekitar selusin kali. Adapun Werewolf, Si Feng selesai bermain-main. Dia segera menginstruksikan doppelgangernya untuk mengaktifkan Blade Liberation. Blade Liberation adalah skill yang dia pelajari sendiri, bukan skill yang dia peroleh dengan peralatannya. Karena doppelganger dapat memanfaatkan semua keterampilan yang telah dia pelajari, itu secara alami mampu menggunakan keterampilan berserker tier 1, Blade Liberation, juga. Secara instan, kekuatan dan kelincahan doppelganger meningkat sebesar 80%. Pada saat ini, kekuatan dan kelincahan si doppelganger bahkan telah melampaui Si Feng sendiri. Pada saat berikutnya, pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan perisai merah besar Werewolf, menghasilkan aliran cincin yang terus-menerus. Rentetan serangan kuat mengirim Werewolf terbang.
Saat dia mencoba menstabilkan tubuhnya di udara, dia tiba-tiba menemukan doppelganger Si Feng di depannya. Dengan tergesa-gesa, Werewolf mengangkat perisainya dalam upaya untuk melindungi tubuhnya. Namun, yang mengejutkan, pedang si doppelganger melewati perisainya dan mengenai tubuhnya, menghasilkan lebih dari -1000 kerusakan. Langkah ini tidak lain adalah skill yang secara khusus dimaksudkan untuk menargetkan Met, Illusory Shadow. Setelah skill ini digunakan, serangan doppelganger hanya bisa dihindari dan tidak diblokir. Pada saat ini, tameng yang menjulang tinggi dari werewolf praktis tidak ada. Selain itu, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat dia terbang di udara, membuatnya mustahil untuk menghindari serangan si doppelganger. Serangan demi serangan menyerang serigala perang. Doppelganger menyerang Shield Warrior 6 kali berturut-turut dan di antara mereka, 3 telah memicu serangan kritis, hampir mencapai -3000 kerusakan. Dalam sekejap mata, tubuh werewolf jatuh ke tanah, hampir 7000 HP-nya mencapai 0. Sementara itu, Si Feng telah mengaktifkan gerakan luar angkasa dan langsung muncul sebelum 12 melarikan diri anggota Overwhelming Smile. Dia kemudian menghabisi setiap pemain dengan satu pukulan, membiarkan tidak ada yang lolos dari Dragonman's Nest.